Hai teman-teman, kali ini aku mau bahas isu yang lagi hangat dan terkini banget tentang apa bener sih generasi milenial itu bakal susah beli hunian sendiri? Yuk, langsung kita bahas. Ya bener aja teman-teman, kata Ibu Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, kalau generasi kita itu akan sulit membeli rumah. Beliau bilang bahwa pendapatan milenial saat ini itu nggak sebanding dengan peningkatan harga rumah yang semakin pesat. Mungkin dari harga material bangunan dan juga harga tanah yang sekarang harganya semakin tidak masuk akal bagi kemampuan finansial kaum milenial. Ya nggak semuanya sih, banyak juga milenial yang berpenghasilan lebih dan juga bisa mampu membeli rumah. Tapi yang diprediksi tidak mampu membeli rumah ternyata jauh lebih banyak. Nah, selain penghasilan yang gak sebanding dengan peningkatan harga rumah yang semakin pesat, menurut aku sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih milenial ini susah banget untuk membeli rumah. Nah, faktor yang pertama menurut aku yaitu pengelolaan finansial yang kurang baik. Padahal ini faktor paling penting menurut aku, karena anak seusia kita yang memiliki penghasilan itu kurang bijak dalam memanfaatkan penghasilannya setiap bulan. Sehingga karena seperti itu tabungan jadi nggak kekumpul, bahkan nggak tersisa sama sekali. Jadi gaji di bulan ini cuma habis buat 1 bulan ke depan. Begitu terus. Padahal nih, manajemen pengelolaan uang itu merupakan hal yang paling penting jika teman-teman pengen banget mewujudkan mimpi teman-teman untuk membeli sebuah hunian. Karena rumah itu bukan produk nominal yang kecil. Bisa sampai ratusan, bahkan teman-teman sampai miliaran rupiah. Nah, gimana teman-teman mau beli rumah kalau misalnya gajinya cuma habis buat ngikutin gaya hidup sehari-hari? Iya nggak sih? Nah, faktor yang kedua menurut aku yaitu adanya brand-brand yang menyasar pasar milenial. Sebenarnya kalau hal ini tergantung kita ya, kuat-kuatan kita menahan nafsu. Karena di saat ini banyak banget brand-brand dari segala macam bidang itu menyasar segmen pasarnya milenial. Hal ini justru malah menambah distraksi kita ketika kita ingin menabung, ketika kita ingin mengumpulkan pundi-pundi uang kita dari penghasilan setiap bulan. Sebenarnya distraksi itu bukan hanya dari wujud barang aja ya, melainkan kegiatan-kegiatan seperti nonton konser dan lain sebagainya. Tapi nggak memungkiri emang nonton konser tuh menyenangkan sih. Cuman ternyata hal itu bisa membuat kita mengeluarkan banyak banget budget. Yaitu dari mungkin tiket nontonnya sendiri, kemudian transportnya, belum lagi jajannya ketika kita ada di konser itu. Apalagi brand fashion. Nah ini sebenarnya salah satu PR banget nih, karena saat ini semakin kita lihat sosial media, semakin banyak nih pop-up iklan dari brand-brand fashion baik lokal maupun internasional. Nah hal itu menjadikan kita semakin ingin lihat, semakin kita ingin beli. Nah, ujung-ujungnya bakal muncul sifat hedonis, sifat boros kita, sehingga pendapatan dan tabungan kita nggak kunjung terkumpul. Dan lagi-lagi guys, asa kita untuk membeli rumah makin susah. Kemudian faktor ketiga yang menurut aku mempengaruhi kenapa millennials itu susah banget membeli hunian sendiri adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran terhadap masa depan. Seperti ini teman-teman, saat ini kita merasa bahwa masa terpenting adalah hari ini. Jadi seolah-olah kita hanya membahagiakan kita di hari ini tanpa mikirin esok hari seperti apa. Udah deh, yang penting kan hari ini. Kita nikmati hari inilah. Besok ya udah, pikir besok. Nah, itu dia tadi salah satu contohnya. Padahal kita butuh banget untuk mempersiapkan esok hari bahkan dalam jangka panjang. Seperti halnya rumah, untuk memilikinya kita perlu memikirkannya itu dari jauh-jauh hari. Jadi kalau teman-teman udah nggak peduli sejak dini, jangan salahin kalau besok merasa rugi. Nah, jadi ternyata selain pendapatan milenial yang nggak sebanding dengan peningkatan harga rumah, menurut aku ada beberapa faktor yang juga mempersulit mengapa sih milenial itu susah banget membeli hunian di saat ini. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau nambahin atau mungkin mau berbagi tips supaya kita bisa segera mewujudkan mimpi kita untuk membeli sebuah hunian, langsung komen di bawah. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan kita jumpa lagi di next video. See you!